Hai, Assalamualaikum Sobat. Masih ingat kan bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? Tahukah kamu melalui apa saja penyebaran dan penularannya? Kalau dari pengetahuan saya sendiri, pengeluarannya itu jelas melalui droplet ya, percikan lewat udara seperti itu. Penularan COVID bisa melalui kontak langsung, baik itu tidak menjaga jarak atau bersentuhan dan sebagainya. Bisa. Yang pasti menjaga protokol kesehatan ya. Terus yang paling utama kalau menurut saya itu menggunakan masker. Karena masker ini kan benar-benar menjaga pelindungan kita. Terus sisanya ya cuci tangan, terus jaga jarak, dan protokol kesehatan yang lain itu. Kuncinya menjaga prokes 5M itu. Jelas kita menerapkan 5M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas, kemudian yang terakhir menghindari kerumunan. Wah, masih ingat ya ternyata. Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan dari ahli. Ya, COVID-19 atau virusnya yang disebut dengan SARS-CoV-2 ya, ini cara penularannya yang pertama dia melalui droplet. Droplet itu cairan ludah ya, tapi sangat kecil sekali gitu, ukurannya sekitar 100 mikron gitu. Dan dia setelah keluar dari mulut kita itu jatuh ke bawah karena gravitasi, dan itu makanya yang menyebabkan dia droplet ini menempel di meja, kemudian di kursi ini ya, kemudian di benda-benda yang ada di depan kita, terutama jika yang sakit tidak memakai masker seperti itu. Jika yang sakit memakai masker, maka droplet yang keluar tentunya akan tertahan di masker gitu, sehingga kemungkinan untuk menempel di benda-benda juga minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, penularannya adalah melalui sentuhan dengan bendanya gitu. Misalnya nih, dengan catatan yang sakit tidak memakai masker gitu, kemudian dia batuk ya, dia teriak-teriak, nah itu otomatis ada droplet yang keluar menempel ke benda, kemudian kita pegang nih gitu ya, kita pegang bendanya itu, nah kemudian tangan kita terkontaminasi, kemudian kita pegang wajah atau mulut ya. Nah, itu juga bisa masuk ya gitu. Kemudian yang ketiga melalui aerosol. Aerosol ini semi airborne ya gitu. Jadi dia lebih kecil, lebih halus daripada droplet gitu, ukurannya sekitar 10 mikron gitu, dan perbedaan dengan droplet yang tadi langsung jatuh ke bawah karena gravitasi, aerosol ini mengambang gitu di udara gitu. Dia bisa mengambang beberapa jam. Nah, dalam konteks di mana ruangan dengan ventilasi yang buruk, ruangan tertutup, jendela tertutup, kemudian ber-AC, maka aerosol yang mengambang ini dia akan berputar, dan semakin lama semakin banyak kalau orang itu terus juga berbicara, kemudian dia terus batuk-batuk gitu ya, sehingga ini meningkatkan resiko seperti itu. Oleh karena itu, maka dengan 3 cara penularan tadi ya, itu juga yang harus kita hindari ya. Memang terakhir ada ya satu terkait dengan sentuhan langsung. Sentuhan langsung itu misalnya nih, ada orang yang sakit batuk pilek gitu ya, kemudian kita kontak ya, maksudnya berpelukan, cipika-cipiki ya kalau kondisi sekarang. Nah, ini juga meningkatkan resiko karena kita tidak tahu nih pada saat orang sakit itu, maka dia batuk, kemudian batuk, kemudian bersin gitu ya. Nah, kemudian virusnya kan bisa nempel di bajunya gitu, bisa nempel di pipinya gitu ya. Sehingga ini memang harus kita hindari untuk kontak fisik secara langsung dengan penderita seperti itu. Jadi itu cara-cara penularan ya SARS-CoV-2 ini. Penyebarannya sangat cepat ya ternyata. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Ini caraku berubah untuk hidup lebih baik.